selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn, arti hadir. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Oktober 2020. Ya, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Capricorn, apa kabar? Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel, juga yang sudah share video. Terima kasih juga untuk Capricorn yang sudah personal reading. Terima kasih sekali ya untuk supportnya. General reading bisa vice versa. Saya akan tebak 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Ya, kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. So, kamu bisa cek di website yang saya share di kolom description. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Kamu bisa hubungi Ibu Ata. Nomor kontak Ibu Ata ada di kolom description. Ya, itu kalau kamu mau energi kamu aja. Oke, kita mulai. Capricorn, arti hadir. Oke. My darling angels, please clarify, please clarify, please clarify. Capricorn, arti hadir. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Oktober 2020. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Capricorn. Baris pertama energi kamu. Okay. King of Cups. Okay. Oh, Two of Wands. Okay, Ace of Swords. See? Energi pasangan kamu. Nine of Pentacles. Energi dari Four of Wands. Okay, Ten of Cups. Arti hadir kamu. Six of Pentacles. Ten of Wands. Nine of Wands. Bottom of the deck. Oh, okay. Banyak pilihan. Bisa tentang pilihan pekerjaan, kesibukan, ya, waktu yang kamu gunakan untuk menghabiskan waktu. Itu banyak pilihan. Bisa tentang orang lain, menghabiskan waktu bersama orang lain selama dengan pasangan. Bisa juga dengan pekerjaan di sini. Ya, kamu punya banyak pilihan untuk menghabiskan waktu di sini. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio energinya cukup mendominasi. Energi dari Capricorn, Taurus, and Virgos. Energi dari Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi saja. Ini general reading, ya. Capricorn, oke. Kita lihat energi baris pertama. Energi kamu bisa vice versa. King of Cups. King of Cups, drama dengan cinta. Ada cinta tapi ada drama. So, King of Cups. Okay. Bapernya parah. So, mungkin kamu lagi baper di sini. Kamu lagi baper. Kayak kamu pakai feelings kamu di dalam diri kamu sendiri. Kalau kayak kamu punya intuisi di sini, feelings kamu bilang, kayaknya pasangan saya ini punya yang lain selain saya. Sih. Kamu ngerasa kayak kamu gak sendiri. Kamu ngerasa baper aja di situ. Kamu punya feeling. Itu di feeling kamu.
Di sini ada Two of Wands. Mungkin udah nggak ada komunikasi lagi. Ini big ego. Kamu punya big ego, dia punya big ego. So, yang menang di sini adalah big ego. Ketika big ego dimenangkan, hubungan menjadi gelap gulita, berkabut di sini. See? Ini bertahan. Inilah hubungan yang dikuasai oleh ego. Big ego. Easy go out. Okay? So, kamu ngerasa dia punya pilihan lain di feelings kamu. Dan di sini ada Ace of Swords. So, feeling kamu benar. Kamu nggak salah. Kamu benar. Dia ada yang lain selain kamu. Ini kebenaran. Capricorn. Okay. So, kamu menunggu dia mengakhiri hubungan. Atau kamu menunggu agar the moment dimana kamu bisa akhiri hubungan di sini. See? Kamu nunggu. Kapan kira-kira saya gorok hubungan itu, akhiri hubungan ini. Sini baper. Dan ini benar. Apa yang kamu rasa, apa yang menjadi intuisi kamu di sini benar adanya. See? So, dia punya banyak pilihan di sini. So, ini tripartite relation. Okay. Kita lihat pasangan kamu dulu ya. Di sini ada Nine of Pentacles. So, dia pengen banget jadi single. See? Kenapa? Dia punya banyak pilihan. Di sini. So, dia pengen banget jadi single. And then, di sini ada energi dari Four of Wands. Dia ingin berjuang untuk bisa bersama dengan seseorang. So, dia ingin menjadi single di sini karena dia ingin bersama dengan seseorang yang lain yang membuat dia merasa bahagia di sini. Tapi tapi dia ingin yang memutuskan hubungan ini, entah itu legalitas divorce, entah itu putus, adalah kamu yang melakukan, bukan dia. See? Okay. Karena di sini dua-duanya punya big ego. So, dia ngerasa walau dia punya pilihan lain, tapi dia mau kamu yang akhiri hubungan. Karena dia tahu kamu baper. See? Oke, ini drama. Oke. Capricorn. Ya, kalau sudah big ego di sini, maka hubungan berkabut. Tidak ada yang dimenangkan. Yang menang adalah ego masing-masing. See? Oke, baiklah. Kita lihat arti hadir kamu. Hubungan yang seimbang, yang stabil di sini. Tentang saling memberi, saling menerima. Ya. Saya ngelihat kayak beberapa financial issue di sini. Kayak tidak ada balance di hubungan ini. Dia ingin hubungan ini tentang hubungan yang saling memberi dan saling menerima. Bukan hanya memberi, bukan hanya memberi, bukan hanya menerima. Dia ingin balance. Dan dia tidak mendapatkan itu dari hubungan kalian. Berat dia jalani di sini. Ada fear dalam dirinya. See? So, dia seperti seorang yang udah nggak tahan lagi untuk bersama dengan kamu, ingin banget single, udah selesai, kayak dia udah nggak tahan lagi, kayak tangannya diikat, udah nggak tahan lagi, dia pengen banget lepas begitu dari kamu.
See? Ini fear dalam dirinya. Ketika dia mulai duluan untuk mengakhiri hubungan, ini ketakutan dia. Dia takut mengakhiri hubungan. So dia biarkan kamu merasakan dia punya pilihan lain sehingga kamu yang mengakhiri hubungan duluan, bukan dari pihak dia. Meskipun dia punya banyak pilihan, meskipun dia yang punya tripartite relation, ini bisa vice versa. See? Kalau kamu tanya dia punya tripartite relation itu betul atau tidak, ini betul. Itu kebenaran yang terungkap. So, apa kamu berarti untuk dia? Yes. Di sini awalnya hubungan kalian cukup stabil. Tapi kalian tidak bisa memaintain atau memanage ego di sini. Ego juga perlu di-manage, ya kayak diatur begitu egonya. Karena di sini sulit untuk mengatur ego dua belah pihak sehingga hubungannya menjadi chaos di sini. Ketika ego dimenangkan, maka hubungannya menjadi berkabut di sini, gelap gulita di sini. Energi negatif menguasai. So, kesalahan terbesar adalah dari dua belah pihak yang tidak bisa mengendalikan egonya di sini. Awalnya hubungan begitu stabil. So, dia berharap dengan ketakutan dia bahwa dia ingin kamu yang duluan menyadari atau merasakan dia punya pilihan lain sehingga kamu ngerasa berat ngejalanin hubungan ini dan mengakhiri hubungan. Itu yang dia inginkan. Bukan dari pihak dia, meski dia yang punya tripartite relation di sini. See? Kamu berarti untuk dia. Dia pernah merasakan keseimbangan dan kestabilan dengan kamu dulu. Beberapa berharap agar kamu bisa menebus kesalahan kamu. Drama-drama yang kamu mainkan begitu melelahkan di sini. Dia ingin kamu memperbaiki diri kamu, tapi kayak susah sekali, Kak. Sulit sekali untuk memberi saran atau memberi masukan kepada kamu karena terlihat di sini drama ego yang dimainkan cukup dilakukan setiap saat di sini. Dan ada beberapa momen di mana ketika kalian bertengkar kamu bilang cerai atau putus, di sini selalu kamu ucapkan perpisahan di sini. Sini. Dan saya ngelihat kayak oke, dia berharap kamu akhiri hubungan, tapi di sini ada ketakutan dia ketika kamu menggantung hubungan ini. So, dia membuat situasi baper, situasi di mana kamu bisa merasakan dia punya yang lain sehingga kamu tidak tahan dan kamu akhiri hubungan di sini. Karena juga setiap saat berantem pasti kamu bilang putus atau cerai di sini. So, ini ego yang berputar lagi dan lagi di perputaran karma. Kita lihat energi dari ya, kalau saya bernafas begitu bukan berarti saya capek, tapi karena saya bicara nggak ada berhentinya. Banyak yang komen, aduh Nona Pastel capek ya gitu. Enggak, kayak ngomong panjang lebar masa nggak narik nafas. Masa nafasnya nggak dilepas. Kita lihat dari malaikat cinta. Oke, Sagittarius arti hadir. Bukan Sagittarius, Capricorn. Capricorn arti hadir. Ini energi untuk Capricorn ya. Darling angels, please clarify. Capricorn arti hadir. Capricorn arti hadir. Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus. Energi untuk Oktober 2020. Please clarify. Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus.
Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Buat upaya, tanggalkan ego. Kuncinya di situ. Bekerja keraslah untuk kendalikan ego. See? Bahaya kalau egonya nggak dikendaliin. Bahaya tidak mengendalikan ucapan. Apalagi kalau setiap kali bicara, bilang cerai, bilang putus. So, ini cukup melelahkan. Drama itu cukup melelahkan bagi pasangan kamu. See? Bottom of the deck. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Lepaskan semuanya. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Masalah pun tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang ada dalam diri kita adalah ego kita, ucapan kita. Itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau masalah, kita nggak bisa kendalikan. Karena banyak masalah yang datang dalam hidup kita untuk mendewasakan kita. Terutama untuk mengendalikan ego dan ucapan di sini. Apalagi baper. Bisa vice versa. Oke? Capricorn. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom. Capricorn, arti hadir. Sekali lagi. Capricorn, arti hadir. Okay. Darling angels, please clarify. Please clarify. Capricorn, arti hadir. Capricorn, arti hadir. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Energi untuk Oktober 2020. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Capricorn. Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. See, butuh perubahan untuk menjalani hubungan. Okay. See, perubahan, pengendalian ego, ucapan, baper. See, bisa vice versa. Okay. Kayak pasangan kamu mau jadi single, mungkin dia mau nikah dengan orang lain di sini. Tripartite relation, banyak pilihan. Hubungan yang begitu melelahkan di sini ketika ego yang selalu dimenangkan di sini. So, mulailah berubah. Kita nggak bisa kendaliin masalah. Itu yang harus kamu tahu. Kita semua, orang hebat sekalipun nggak bisa kendalikan masalah. Kalau semesta bilang, oke, hari ini kamu hadapin masalah, kamu diizinkan punya masalah. Ya pasti kita ketemu masalah. Tapi masalah itu hadir buat apa? Membuat kita bisa mengenal diri kita. Saat seperti ini kita mengenal betapa kita bertahan dengan ego kita, betapa kita menggunakan lidah kita untuk menyakiti orang lain. Kita menggunakan hati kita untuk menilai banyak rasa yang kita rasakan. Terlihat baper di sini. So itu yang perlu kita bisa kendalikan adalah diri kita dengan kesadaran kita, bukan masalah. Masalah selalu kita temukan jalan keluarnya. Tapi kita tidak bisa kendalikan masalah. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. So bagaimana cara merubah jalan hubungan kita agar bisa lebih sehat? Ya kita perlu untuk mengatur diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri. Apapun itu. Ego kita, ucapan kita, feelings kita. Ya, ini baper. Bisa vice versa. Bottom of the deck. Ask for help. What do you really need? Be willing, accept, support. Apa yang kamu butuhkan? Selama ini terlalu terbentang ego. Kamu ngerasa kamu gak butuh orang lain. Izinkan diri kamu untuk menerima saran dari orang lain. Kamu ngerasa kamu paling benar. Ego kamu terlalu tinggi. So, akhirnya chaos.
Kita berasumsi, kita berpendapat, kita berpikir, kita berhikmat dari pikiran kita sendiri tanpa mendengarkan orang lain. Dengan kesombongan kita, dengan ego kita, kita merasa paling benar. So, bagaimana kita bisa tahu apa yang perlu kita perbaiki untuk hubungan? See? Capricorn. So, itulah ya. Selama kita masih terbentang dengan ego kita, dua-duanya punya kemenangan ego di sini. Selama itulah hubungannya akan berkabut. See? Dan kita bisa kendalikan ego kita, kita bisa kendalikan ucapan kita bisa kendalikan pikiran kita bisa kendalikan perasaan kita. Kita tidak bisa kendalikan masalah. So, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Belajarlah menjadi dewasa menghadapi pasangan kamu. See? Oke, itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua Capricorn. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.